Jika kamu trading saham dan masih sering rugi, maka kita sama. Ya, jadi di video kali ini saya akan membeberkan jurus rahasia saya yang mengubah saham tin saya yang awalnya minus menjadi saya jual dalam posisi profit 20-an%. Begitu pula saham PTBA saya yang minus dan sekarang sedang floating profit plus. Nah, jurus rahasia seperti apa yang saya gunakan? Yang pastinya jurus ini sangat mudah bahkan untuk pemula sekalipun. Jadi pastikan kamu nonton video ini dari awal sampai habis agar langkah-langkahnya tidak salah sehingga kamu tidak tersesat. Oke, jadi kita langsung saja ya teman-teman. Teman-teman boleh siapin tab, pen, spidol, kertas dan sebagainya sehingga bisa mencatat step by stepnya teman-teman. Tapi kalau nggak catat juga nggak apa-apa, bisa ditonton video ini berulang-ulang ya. Hitung-hitung ya buat saya juga. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman ya. Ini saham TINS posisinya minus 55 poin ya, minus 6,43%. Tadi teman-teman lihat saya sudah keluar ya di harga 830 kan teman-teman ya. Nah, bagaimana? Jadi step awalnya teman-teman yang perlu dicatat, sebaiknya teman-teman mencari saham yang setidaknya dia udah listing lama di bursa. Contohnya misalnya lebih dari 3 tahun ataupun lebih dari 5 tahun. Nah, ini ada alasannya ya. Jadi pertama catat dulu, saham yang sudah listing di bursa itu sebaiknya lebih dari 3 tahun misalnya ataupun 5 tahun ya. Makin lama makin enak ya teman-teman ya. Ya kan? Makin lama makin enak kan? Benar kan? Nah, saya nggak salah. Terus teman-teman ya, itu hal yang pertama, mudah banget kan? Nah, karena memang kagak ada yang susah teman-teman ya, sesimpel mungkin sehingga bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Setelah sudah melihat, sudah teman-teman mencatat kira-kira saham-saham mana nih yang yang sudah melantai agak lama di bursa ya, istilahnya pemain lama, kakak tingkat senior. Oke, lanjut teman-teman, sedikit walaupun tidak begitu mengerti mengenai fundamental, namun setidaknya kita mengertinya sedikit, melihat sedikit. Saya juga heran kenapa waktu itu TINS bisa masuk di portofolio saya. Sering saya sampaikan di video-video ya, tapi mungkin salah satu katalisnya adalah pertama memang dia sudah melantai bursa lama, kemudian PBV-nya itu di bawah 1 ya. Jadi teman-teman, apa sih yang dilihat dari fundamentalnya secara sekilas ya? Yang saya ingin harapkan teman-teman melihat contohnya net income-nya berkembang ya, tumbuh ya. PE rasionya standarnya berapa? Mungkin di bawah 10, di bawah 5 atau sebagainya. PBV-nya berapa? Mungkin di bawah 1 ya, itu harganya lebih murah. Kemudian tidak lupa juga, kalau saya pribadi, saya lebih senang kalau saham-saham yang dia ada membagikan dividen dengan alasan ya teman-teman ya. Misalnya kita ya teman-teman beli ini saham dan kita harus tunggu untuk dia naik dan ada dividennya, kan kenapa enggak, ada pemanisnya teman-teman. Juga biasanya dividen juga pengikat buat para investor untuk membeli ini saham. Jadi ada kemungkinan mendekati, bukan kemungkinan lagi, tapi memang persentasenya gede, mendekati dividen, bahkan di kumdetnya saham-saham biasa naik ya teman-teman ya, bisa dilihat bersama. Oke, sudah dicatat kan? Ini poin pertama dan poin kedua. Lanjut teman-teman, ini kita langsung saja masuk ke bagian yang nama chart beat-nya ya teman-teman ya. Di sini kita langsung lihat bersama. Oke, ini timah teman-teman. Teman-teman lihat, ini sebelumnya pernah sempat saya bahas ya. Garis putus-putus hitam ini adalah area yang saya beli ya teman-teman. Kemudian garis biru putus-putus yang di bawah ini adalah area ketika kalau memang turun sampai di sini akan saya melakukan pembelian. Kemudian juga teman-teman lihat garis hijau yang di atas ini teman-teman ya. Ini saya agak besarin, bisa nggak sih agak panjangin ya? Karena teman-teman pasti lebih suka yang panjang kan ya. Hijau di sini. Ini adalah titik-titik di mana mungkin saya akan menjualnya ya di sini ya. Ini satu kan di harga sekitaran berapa ini ya? Hijau tipis ini 830. Benar kan saya jual di 830. Naik lagi mungkin di sini dijual ya teman-teman. Tapi saya 830 kemarin ya saya langsung ngejual semuanya karena lupa setting lotnya, ya udah kagak apa-apa. Yang penting profit ya, udah cuan jadi nggak masalah. Oke, jadi garis-garis ini saya hapus dulu ya teman-teman ya, karena ini sudah strategi saya atau jurus saya ini udah selesai ya, maka saya akan melihat saham lainnya lagi ataupun saya tertarik dengan saham TINS lagi untuk melakukan pembelian ulang. Karena udah pernah profit di sini ya, ini terbukti ya, walaupun laporan keuangannya minus dan sebagainya, toh saya masih bisa profit. Karena ada kunci ya, salah satu kuncinya adalah sebisa mungkin teman-teman lihat kan grafik saham itu naik dan turun. Jangan teman-teman beli posisi ketika dia naik-naiknya teman-teman. Seperti yang saya lakukan, saya tadi membeli, sorry, saya malah udah kehapus ya. Tadi saya beli harga berapa sih?
Saya balikin lagi ya. Oke, di sini ya. Oke. Saya beli pertama di harga berapa? Yaitu di harga sekitaran sini, teman-teman. 7 berapa nih? 730 ya. Ya, sekitar segitu 730. Harapannya teman-teman, ketika suatu saham sudah naik tinggi, itulah kenapa saya meminta teman-teman mencari saham yang historisnya seenggaknya udah agak lama melantai di bursa. Jadi kita bisa lihat track recordnya, teman-teman bisa scroll jauh seperti ini. Jadi teman-teman lihat bahwa saham ini naik dan turun ya. Sebisa mungkin hindari ketika sahamnya sedang naik-naiknya teman-teman ya. Kalau dia baru naik kagak apa-apa, tapi kalau dia udah naik kayak gini ya, istilahnya sudah gimana ngomongnya ya, tinggi banget ya kayak gitu ya, dihindari teman-teman karena masih banyak saham yang mengalami penurunan ya. Tapi kalau misalnya seperti ini dia baru turun bawah dan dia baru naik sebentar dan posisinya juga sama seperti ini bisa kita lakukan untuk pembelian lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi sebisa mungkin hindari saham-saham yang sudah naik sangat tinggi agar kita tidak kejepit sakit di atas, lebih enak kejepit nikmat di bawah, benar kan teman-teman kan ya. Oke, jadi karena pertimbangan itu saya melihat dari all time high-nya teman-teman, saya scroll agak jauh gini, all time high-nya Tutin sudah turun lumayan banyak, sehingga ya apa yang sudah turun banyak kemungkinan besar ya tidak selalu, tapi ada kemungkinan dia untuk naik teman-teman ya. Ini lihat tuh, dari all time high-nya di sini ya teman-teman, dia sudah turun berkisar berapa nih, 70% dari all time high-nya. Jadi saya melakukan pembelian, dia sudah turun 70% ya teman-teman ya. Belinya apakah Kyung itu udah minus 70% langsung sikat gas boleh kayak gitu ya, yang enggak juga ya teman-teman ya. Dia udah minus turun dari all time high-nya, teman-teman lihat apakah posisinya masih uptrend ataupun downtrend, itu teman-teman lihat. Kalau saya sendiri kemarin belinya ketika dia posisinya downtrend, sebenarnya ini kurang dianjurkan, tapi saya mencoba menangkap pisau jatuh ya, beruntung banget ketancep ya, ketancep, dan saya melakukan pembelian kedua. Ini adalah step-step berikutnya. Jadi setelah teman-teman melihat ya sahamnya ya udah lantai bursa di lama, habis itu dia sudah ada fundamentalnya teman-teman udah serak dikit aja kita lihat kan, habis itu teman-teman lihat juga dari titik tertingginya sampai penurunan itu kira-kira berapa persen ya teman-teman yang masuk ke kriteria teman-teman. Yang penting hindari ketika dia harga tinggi-tingginya. Kalau bisa buy on support di sini teman-teman. Saya melihat ketika dia mengalami penurunan di sini kan dia jebol ya teman-teman ya, otomatis dia pasti akan mengalami penurunan lagi ya. Sempat naik di sini tidak kuat, jebol lagi di sini teman-teman, naik di sini tidak kuat, jebol lagi, dan saya memutuskan untuk mencoba ya membeli di sini karena di sini teman-teman lihat di sini ada sekitar area support teman-teman di sini ya. Jadi saya memberanikan diri untuk membeli di sini dan ternyata tidak sesuai harapan dan dia turun lagi. Oleh karena itu, masuk ke poin berikutnya, jangan all in di satu posisi teman-teman ya. Masuk kemudian di sini teman-teman lihat lagi supportnya di mana. Nah, bagi yang bingung ya mungkin baru pertama kali, yung support itu adalah apa sih? Support adalah di mana titik-titik ya teman-teman ya, yang biasanya dia kena titik itu mantul. Biasanya ya kalau dikatakan support sudah mantul 2 kali teman-teman. Seperti contoh di sini sekali, dia turun lagi, di sini naik 2 kali, di sini dia muncul lagi 3 kali. Ada kan teman-teman yang jarinya kayak gini ya, nampak ya. 3 kali dia nggak mampu tahan dan dia jebol. Semakin banyak biasanya support itu kena terus, biasanya sudah mulai melemah ya teman-teman ya. Turun lagi, dan saya memprediksikan ya sebenarnya di sini dia akan mantul. Rupanya prediksi saya salah ya teman-teman ya. Dia melanjutkan penurunan, sehingga ketika dia melanjutkan penurunan saya kembali melihat lagi supportnya di mana. Nah teman-teman di sini ya. Jadi saya garis hitam lagi. Oh di sini saya lihat ada satu titik support nih. Tuh lihat di sini satu, di sini satu. Nampak kan teman-teman ya? Ya, saya melakukan pembeliannya di situ. Oke, itu averaging saya, averaging pertama saya ya. Dan rupanya masih mengalami penurunan. Dan saya langsung melihat lagi karena penurunannya saya mengira akan sangat dalam. Saya coba langsung ke support yang agak bawah di sini. Rupanya kagak sampai. Dia sampai terakhir di sini, teman-teman lihat. Apakah di sini juga supportnya? Teman-teman bisa cek bersama. Tuh lihat ya, garis putus-putusnya, benar kan? Di sini juga terlihat bahwa ada sedikit support di sini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini supportnya. Itu alasan kenapa saya selalu meminta teman-teman setidaknya cari yang udah agak lama. Tuh lihat teman-teman ya. Ini hanya bermain di supportnya saja. Jadi kita melakukan pembelian ketika dia sampai di supportnya.
Oke, dia udah dapat supportnya, kita beli lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan satu porsi habiskan semua. Contoh teman-teman mau contoh ya, akumulasikan pembelian tins itu 1 juta. Mungkin di titik pertama teman-teman masukin dulu 20%, yaitu 200.000 ya. Di titik kedua ya, supportnya jangan terlalu dekat teman-teman. Wah, sudah minus 1%, langsung lanjut averaging down yang pertama. Jangan juga, jangan terlalu dekat. Kalau bisa supportnya agak jauh ya. Support saya dari yang pembelian pertama ke pembelian kedua itu ya, teman-teman bisa langsung catat, itu berkisar 15%. Ya, memang sempat terakhir kalau nggak salah minus tin saya itu 18%, saya melakukan support pembelian yang kedua ya. Tadi udah beli 20%, mungkin sekarang belinya 30% ya teman-teman ya. Misalnya contoh ya, 30% berarti 300.000. Teman-teman sudah membeli saham tins di 500.000, benar kan? Udah makin gede. Apabila dia turun lagi, kita beli pembelian yang ketiga. Pembelian ketiga ini mungkin juga ya langsung 50% ya. Jadi belinya 20, 30, 50. Mungkin ya teman-teman ya. Porsi bisa teman-teman sesuaikan masing-masing teman-teman. Kalau saya porsinya biasanya saya antara 2 atau 3 kali pembelian langsung saya sikat ya. Kemarin ini saya belinya awal langsung di 500.000, pembelian kedua saya juga beli 500.000. Saya masih belum ada catat berapa limit sampai dalamnya karena saya yakin dia bakal mantul ya. Rupanya belum sampai pembelian ketiga yaitu 500.000 lagi, dia sudah mengalami kenaikan dan saya keluar dengan profit ya. Oke, ini di saham tins ya teman-teman ya. Ingat di saham tins ya. Apa yang dilakukan saya di saham PTBA itu juga kurang lebih sama teman-teman ya. Dari minus jadi plus. Jadi teman-teman biasakan kalau boleh mau ikutin trik saya, teman-teman boleh silakan dicoba saja, nggak apa-apa. Kuncinya memang hanya itu saja, mudah banget. Lihat di kickstart-nya. Kalau PTBA saya lebih senang, kenapa? Karena PE rasionya hanya 5 teman-teman, PBV-nya itu 1,58, tapi sebelum naik itu mungkin agak lebih rendah. Harganya, net income-nya saya lihat lumayan enak ya teman-teman ya. Jangan bandingkan di tahun-tahun sebelumnya di mana harga batubara itu naik tinggi, tapi di sini kita melihat revenue-nya, pendapatannya juga oke, stabil ya. Kemudian saya juga suka saham batubara karena dividennya yang tinggi teman-teman. Tuh lihat 1000 ya, 1100 hitungannya. Enak banget kan? Bulan Juni, nah bentar lagi kan teman-teman ya. Nah, setelah sekilas saya lihat, dan memang kecenderungan saya suka saham PTBA. Absen dulu dong yang suka saham PTBA, boleh dilihat ya langsung ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini analisa saya mengenai saham PTBA yang sudah profit ya teman-teman. Tapi sayang sekali, saya belum dapat nih teman-teman. Belum dapat pembelian keduanya. Jadi nggak apa-apa lah pembelian pertama saja. Dan ada hal penting yang tidak lupa saya beritahukan kepada teman-teman. Apabila teman-teman sedang mencari lada, teman-teman ini merica, teman-teman bisa beli. Ini linknya saya taruh di bawah. Ini merupakan produk dari saya sendiri sebenarnya, bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman ya. Ini pasti 100% alami karena dari kebun sendiri, pengolahannya juga manual sendiri, semua terjamin kebersihannya dan otomatis sudah halal ya teman-teman ya. Oke, ini murah banget, link pembeliannya saya taruh di deskripsi, silakan teman-teman yang pesan. Tambahkan lada putih sedap kita biar masakan lebih sedap. Oke, lanjut lagi teman-teman. Itu hal pentingnya juga ya teman-teman ya. Yuk, support UMKM teman-teman. Ya, lumayan tambahan buat beli saham nantinya. Lanjut teman-teman. Nah, kalau di sini saya memang agak pertama itu saya meninggalkan jejak teman-teman. Istilahnya gini teman-teman. Biasanya kalau saya beli saham saya lupa mau beli saham apa gitu ya. Udah watchlist lupa beli. Akhirnya PTBA karena saya sudah sangat ngebet ingin beli. Saya tinggalkan jejak dulu. Saya hanya beli dikit dulu, 200-an ribu waktu itu. Saya ingat banget ya, 2 lot atau berapa lot saja teman-teman ya. Karena pembelian awal saya biasanya 500.000, pembelian kedua 500.000, pembelian ketiga 500.000, lanjut terus ya teman-teman ya. Sampai kapan? Sampai dia naik dan saya profit. Pernah cut loss gak? Untuk sekarang metodenya saya pakai yang kagak cut loss teman-teman ya. Tapi ingat, step per stepnya harus diikutin ya. Jangan istilahnya, yuk nggak pernah cut loss. Ini saham, wah ini saya langsung sikat. Oh iya teman-teman, saya juga ingin menambahkan sebisa mungkin hindari saham gorengan. Karena ini tidak berlaku di saham gorengan ya. Bisa kegocap dan teman-teman nangis ya. Nangis mengeluarkan air mata ya. Kalau mengeluarkan duit sih enak. Oke, jadi seperti biasa saham PTBA mengalami penurunan. Setelah mengalami penurunan, saya lihat nih, saya masih ingat 2770 ya kalau nggak salah ya, benar sekali 2770 dan 27 sekitaran 2790 atau 2800 saya sudah mulai tertarik teman-teman. Kenapa? Karena saya melihat di sini dia sudah mulai melemah di sini. Rupanya saya kejebak teman-teman. Teman-teman lihat di sini ya, ini resist become support dan support di sini. Makanya saya melakukan pembelian di sini. Atas dasar saya takut saya ketinggalan kereta dan dia akan menutup gap di sini. Semua analisa saya ada di video di channel ini. Jadi teman-teman bisa cek saja. Ya, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Bahkan saya sekarang akan buka. Enggak juga, saya tidak akan buka baju sih teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi saya beli di sini 2770 dan 2828 kalau nggak salah ya saya teman-teman ya. Dan dia mengalami penurunan tuh lihat 18% paling dalam.
Padahal saya sudah menyiapkan averaging pembelian kedua di sini, teman-teman lihat. Ya, lagi-lagi support kan saya tandain di sini ya. Tapi ini belum kebeli, teman-teman ya. Ini belum kebeli. Ya, ini belum kebeli. Dan apabila dia turun lagi, saya sudah menyiapkan support berikutnya di sekitar sini. Tuh lihat saya tandain, teman-teman. Saya tandain merah ini di sini. Saya tandain di sini. Saya akan beli lagi di sini, sekitaran 1760 sekian ya. Rupanya belum sampai di situ, teman-teman. Sampai TBA sudah mengalami kenaikan dan sekarang saya menuju profit di sini, floating profit ya. Harapannya dia akan menutup gap di sini sehingga saya bisa melakukan penjualan di sekitar sini dan mendapatkan profit berkisar. Kita melihat bersama, teman-teman, berkisar berapa sih saya dapatkan kalau di sini ya. Menutup gap di sekitar sini ya. Potensi saya mendapatkan profit sekitar 32% di saham PTBA. Nah, seperti itu jurus yang saya gunakan. Mudah kan? Nah, bagaimana dengan jurus yang telah saya keluarkan tadi? Bagi teman-teman yang masih bingung atau sudah mulai puyeng dan sebagainya, jangan pernah ragu dan takut untuk tulis pertanyaan teman-teman sepanjang mungkin di komentar. Saya akan ngejawab satu persatu ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya jurus rahasia yang tidak diungkapkan dan mungkin lebih efektif dan lebih mematikan daripada jurus yang saya kemukakan ini, teman-teman boleh dong sharing juga biar kita belajar bersama. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sepak terjang jurus-jurus saya berikutnya, silakan subscribe saya di sini. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nonton video setelah ini karena gak kalah serunya, yaitu di sini, teman-teman. Oke. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.